tauhid dengan kepemimpinan, apa hubungannya tauhid dengan politik? Ya, jawabannya tentu sangat erat dan sangat kuat. Salah satu yang paling utama adalah bahwa di dalam Islam, dalam bab kepemimpinan, umat Islam dilarang untuk menjadikan non-muslim sebagai pemimpinnya. Dan kita bersyukur di pemilihan umum ini tidak ada yang non-muslim yang akan menjadi pemimpin. Kandidatnya dari 3 pasangan calon, alhamdulillah semuanya Islam. Cuma tinggal persoalan yang lain, kriteria kepemimpinan seperti apa dan kemampuan seperti apa yang diprioritaskan. Jadi tentu hubungannya sangat kuat. Yang kedua, kepemimpinan adalah salah satu materi di dalam akidah. Karena Islam menganjurkan untuk segala hal berjamaah ada pemimpin. Untuk sholat kita dianjurkan berjamaah, ada pemimpin. Untuk berpuasa kita ditentukan adanya pemimpin yang menentukan kapan jadwal dimulai dan kapan jadwal berakhir. Sekalipun nanti ada orang-orang karena kapasitas keilmuannya, dia mampu untuk berijtihad, dan hasil ijtihadnya ternyata berbeda dengan keputusan pemerintah, saking kuatnya kedudukan pemimpin di dalam Islam, di dalam akidah, orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah wajib mengamalkan sesuai dengan ilmunya dan wajib berbeda dari pemerintah, tetapi tidak boleh mengajak orang lain karena ada kewajiban patuh pada pemimpin. Yang ketiga, ibadah haji. Walaupun haji itu wajib secara individual, tapi sejak dari zaman Rasulullah hidup, ibadah haji yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Islam setelah hijrah ke Madinah, tetap oleh Nabi ditunjuk ada seorang yang menjabat sebagai pemimpin, dinamakan dengan Amirul Hajj. Maka sampai sekarang, jabatan tersebut tetap berlaku untuk setiap negara. Indonesia setiap tahun mengirimkan jemaah haji. Untuk setiap keberangkatan haji tersebut ada yang namanya Amirul Hajj. Biasanya dipimpin oleh Menteri Agama. Terlepas seberapa baik atau seberapa buruknya Menteri Agama, dia tetap ex officio menjabat sebagai Amirul Hajj. Di masa Rasulullah dulu, haji pertama dilaksanakan oleh umat Islam setelah hijrah ke Madinah. Yang ditunjuk menjadi Amirul Hajj adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam bab zakat, walaupun wajib secara individual, tetapi ada ketentuan bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Sehingga para ulama sepakat, apapun mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bila pemerintah sudah meminta zakat dari warga, dari rakyat, maka rakyat wajib menyalurkan zakatnya melalui pemerintah. Apakah pemerintah kampung, pemerintah kabupaten kota, ataukah pemerintah provinsi, atau di tingkat negara. Sepakat apabila pemerintah sudah meminta. Apa makna wajib melalui pemerintah? Disalurkan sendiri-sendiri bila tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan, zakatnya sah tetapi tetap berdosa karena tidak lewat pemerintah. Bila disalurkan lewat pemerintah, maka selesai zakat tersebut dan tidak berdosa. Bahwa pemerintah tersebut tidak amanah, dia selewengkan, tidak disalurkan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah, senef yang 8, maka itu menjadi dosa pemerintah dan telah menggugurkan kewajiban rakyat yang menunaikan zakat. Baru nanti ada perbedaan pendapat bila pemerintah tidak minta zakat dikelola oleh mereka. Nah, baru sebagian ulama katakan lebih baik disalurkan lewat pemerintah, yang sebahagian lagi menyatakan lebih baik disalurkan sendiri-sendiri. Kemudian ada yang memilah
Bila pemerintahnya amanah, maka lebih baik salurkan lewat pemerintah. Ya, tapi apabila pemerintah tidak amanah, maka lebih baik disalurkan sendiri-sendiri. Itu kewenangan para pemimpin di dalam Islam. Makanya dulu setelah reformasi, ketika presiden dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, umat Islam minta agar pemerintah kelola zakat supaya hasil dan manfaatnya itu menjadi lebih tinggi. Pemerintah tidak terima, diserahkan kepada DPR untuk ditimbang-timbang. Ternyata di DPR pun berakhir dengan voting. Ketika masyarakat sangat berkeinginan pemerintah yang kelola zakat, hasil voting itu menyatakan 80% anggota DPR tidak setuju pemerintah yang kelola zakat. Hanya 20% yang setuju. Padahal saat itu umat Islam sangat ingin pemerintah yang kelola. Ketika masyarakat sudah curiga kepada pemerintah, tiba-tiba pemerintah minta agar pemerintah yang kelola zakat. Uang haji saja hilang, akhirnya zakat pun kita tidak mau serahkan lagi kepada pemerintah. Padahal di dalam Islam sepatutnya dikelola oleh pemerintah. Itu khilafah. Pada semua bidang fardu kifayah ada pemimpinnya. Sampai Nabi mengarahkan, bila ada 2 orang melakukan perjalanan musafir, maka hendaklah salah seorang di antara mereka ditunjuk menjadi pemimpinnya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan kawan-kawan dari jemaah tabligh, itu bila melakukan perjalanan dakwah, khuruj dalam istilah mereka, tetap salah seorangnya ditunjuk menjadi amir, menjadi pemimpin yang ditaati dan dipatuhi. Setiap aktivitas selain daripada ibadah di masjid, itu tetap minta izin. Bagaimana kalau kita makan siang di sini? Bagaimana kalau kita berkunjung ke tempat ini? Tetap atas izin amir. Itu bahagian dari menjalankan perintah Nabi di bidang khilafah. Ada pemimpin untuk ukuran terkecil. Maka di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, penggembala. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan dimintakan tanggung jawab, akan dipertanyakan an ra'iyatihi, terkait dengan ra'iyahnya, terkait dengan gembalaannya. Ra'iyah di dalam bahasa Arab ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa serapan, disebut dengan kata rakyat. Padahal dasarnya dari ra'iyah, gembalaan. Inilah kita, gembalaan. Dan penggembala kita ada di Pulau Jawa, di DKI Jakarta. Dan kita gembala-gembala domba-domba yang patuh. Sampai ke ujung negeri pun tetap patuh. Kenang pungut, aku kenang pungut. Dan kita bangga kenang pungut. Kapan lagi kita kenang pungut? Maka dalam pemilihan pemimpin dibagi kriterianya, ada ahlun lil ikhtiyar. Orang yang ahli untuk memilih khalifah. Hatta yakhtaru imaman lil ummah, sehingga mereka menentukan seorang imam untuk umat, seorang pemimpin. Nanti ada bahagian kedua, ahlul imamah. Ahli untuk menjadi pemimpin. Ini berdasarkan kemampuan personal dan kemudian diakui oleh umum. Jadi tidak boleh orang mengaku-ngaku sendiri sedangkan umum tidak percaya. Maka tahapan-tahapannya itu meningkat pelan-pelan. Ada jenjang karirnya. Berhasil menjadi kepala keluarga, dicalonkan menjadi kepala lorong, berhasil jadi kepala lorong, jadi kepala dusun, berhasil kepala dusun naik jadi kecil, berhasil jadi kecil naik jadi mukim. Dulu. Sekarang yang penting banyak uang. Langsung ke DPR RI, langsung ke pusat. Tinggallah kita yang tidak ada uang ini di bawah pusat. Jadi untuk menjadi ahlun lil ikhtiyar, sekarang mungkin bahasanya legislator, dewan dalam sistem Orde Baru dulu yang menentukan siapa pemimpin.
Tapi sekarang tidak berpengaruh lagi. Dewannya boleh pilih siapa saja karena pemimpin dipilih secara terpisah. Sekalipun boleh pilih siapa saja dari partai apa saja, tetap saja ada kriteria yang harus terpenuhi. Kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu, ada 3 kriteria untuk menjadi calon legislatif dalam sudut pandang para ulama dihubungkan dengan nilai syariat. Yang pertama, al-adalatul jami'atu li syurutiha, yaitu integritas dengan segala syarat-syarat yang mendukungnya. Akhlaknya, karena mereka akan mewakili umat Islam di negeri yang berlaku syariat Islam, sepatutnya wakil-wakil rakyat tersebut adalah bukan orang yang terkenal dengan perbuatan maksiat atau terkenal dengan kebiasaan atau minimal dari narasi-narasi, gagasan-gagasannya yang bertolak belakang dengan syariat. Jadi kalau kira-kira mempersilahkan masyarakat yang mau ke surga, silahkan ke surga, ke neraka, silahkan ke neraka, hanya kaji piu-piu pilih. Kita tidak ingin pemimpin yang memfasilitasi kita, yang mau ke neraka, silahkan ke neraka. Kita ingin pemimpin yang mengarahkan kita ke surga. Walaupun hasil akhirnya Allah Ta'ala yang tentukan. Maka ada kewajiban kita untuk memilah-milah. Jangan terlalu terpaku dengan materi, dengan uang, dengan pangkat dan jabatan, dengan silsilah keluarga. Lihatlah keberpihakannya untuk syariat. Itu ada integritas. Lebih utama lagi apabila ada aksesoris yang mendukung. Bila selama ini kita hanya kagum kepada orang yang tidak berbuat maksiat, ini ditambah lagi. Harus orang yang terlihat taat. Mulai dari penampilan sehari-hari sampai aktivitas ibadah dari yang wajib sampai dengan yang sunat. Dan itu berlaku sepanjang tahun, bukan hanya di tahun-tahun politik. Ini jangan hanya taatnya ke masjid sholat berjamaah mulai dari 2024 tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena masa pemilihannya tinggal 1,5 bulan lagi. Itu nauzubillah. Walaupun tidak menutup kemungkinan, beliau benar-benar sudah bertaubat. Tapi kita harusnya mempunyai sebuah penilaian. Yang kedua, tentu ada al-ilmu, kemampuan dasar yang mengantarkan kepada mengenali siapa yang berhak jadi pemimpin berdasarkan syarat-syarat yang menjadi standarnya. Ada pemahaman mendasar. Apa maknanya? Dia tahu tentang sosok siapa yang kita ajukan menjadi pemimpin. Dari track recordnya, dari rekam jejaknya selama ini. Sehingga orang yang diajukan menjadi pemimpin tidak salah. Jangan sampai rakyat dipaksakan untuk pemimpin yang mereka tidak setuju. Hanya karena partai-partai sudah sepakat. Ini yang kita calonkan. Sistem demokrasi kita selama ini menjebak masyarakat untuk tidak punya pilihan lain. Maka dimulailah dengan adanya yang disebut dengan PT, Presidential Threshold. Harus ada ambang batas tertentu jumlah kursi di DPR untuk mengajukan siapa yang berhak menjadi presiden. Dan akhirnya terjadi kong kali kong. Jadilah King Kong. Kita mau undang-undang dasarnya bahwa siapapun warga negara Republik Indonesia sah untuk dicalonkan dan untuk mencalonkan. Tapi ternyata undang-undang dasar itu dikangkangi. Jadi prinsip hukum yang konon katanya dijunjung tinggi, tidak boleh berbenturan dengan ketentuan yang lebih tinggi, ternyata dibentur-benturkan sendiri sesuai dengan syahwat pribadinya. Ini yang kedua, ada ilmu yang menyebabkan dia berhak dan ahli dalam menentukan siapa calon pemimpin. Yang ketiga, ar-ra'yu wal hikmatu, mempunyai opini, mempunyai tawaran, gagasan, ide-ide. Al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamati aslah, yang mengantarkan ahlul ikhtiyar ini, yang mengantarkan legislator ini pada kemampuan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Oh, ternyata ada beberapa orang. Kira-kira siapa yang lebih patut untuk mengurus persoalan-persoalan bangsa sesuai dengan tantangan yang dihadapi berdasarkan zaman dan waktunya. Ada kemampuan-kemampuan tersebut. Jadi ketika berhadapan dengan masyarakat, mereka punya solusi.
Tidak harus bertanya kepada juru bicaranya lebih dahulu. Ataupun dengan teamworknya. Mereka bisa mempunyai pemahaman mendasar. وَلَيْسَ لِمَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ فَضْلُ مَزِيَّةٍ تَقَدَّمَ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ. Dan tidaklah bagi orang yang berada di negeri tempat penguasa itu berada, keutamaan dan kelebihan hak ke atas orang yang lain daripada penduduk negeri, taqaddama alaihi, untuk maju pada pencalonan tersebut. Wa innama sara may yahduru bi baladil imam, dan hanya jadilah kepada orang yang hadir di negeri tempat penguasa berada, al-imam mutawalliyan li'aqdil imamah, yang mengelola proses pemilihan pemimpin, urfan secara uruf, la syara'an, tapi bukan secara syariat. Kenapa diprioritaskan orang yang di negeri imam? Ini memandang situasi di zaman dahulu. Apa itu? Lisubuqa ilmihim bimautihi. Karena orang-orang yang berada di tempat daerah kekuasaan imam tersebut lebih dahulu mengetahui kematian pemimpin sehingga perlu segera dipilihkan pengganti. Ini proses di masa lalu ketika informasi berjalan sangat lambat. Ada seorang pemimpin meninggal di Cerkeeng, baru sampai beritanya kepada Lusah. Drip tak je informasi, lagi abu ya. Di masa lalu, karena perkembangan informasi yang lambat, orang-orang yang di luar sebuah kabupaten belum tahu bahwa pemimpinnya sudah meninggal dunia. Boleh jadi orang yang tinggal bersama dengan pemimpin itu sedang musafir keluar daerah. Dan ada orang yang dari luar daerah sedang berada di tempat di mana pemimpin itu berada pada saat dia meninggal dunia. Karena dia mengetahui pemimpin ini sudah meninggal dunia, secara uruf dia harus bertindak segera untuk menentukan siapa penggantinya. Sebab dalam Islam tidak boleh kosong sebentar pun masyarakat ini dari kepemimpinan. Selalu harus ada pemimpin yang hadir di tengah-tengah mereka. وَلِأَنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ. Dan kebiasaannya pula, orang-orang yang pantas untuk menjabat kepemimpinan itu kebiasaannya berada di tempat imam itu berkuasa. Dia ada seleksi alam. Politisi, umpamanya kita ambil contoh Indonesia. Politisi itu makin naik kelasnya, berpindah tempat tinggalnya. Ketika dia baru mulai karir politik, mungkin di kampung. Ketika di kampung sudah sukses, dia menjajal untuk ke provinsi. Nggak bisa di kecamatan, karena di kecamatan tidak ada kepemimpinan. Kecamatan itu hanya petugas administrasi. Jadi secara hukum, kedudukan kecil lebih kuat daripada kedudukan camat. Kenapa? Karena kecil dipilih oleh rakyat, sedangkan camat tidak dipilih oleh rakyat. Camat ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Dan bisa dipecat kapanpun, suka-suka bupati dan wali kota. Tengah malam bisa dipecat. Langsung telefon, kata tengah baik ajak liwan tu, kau pecat. Itu hak bupati, hak wali kota. Kenapa? Karena menjadi stafnya. Sedangkan kecil bukan staf bupati, bukan staf wali kota. Dan bukan pula staf camat. Dia adalah pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sehebat apapun seorang bupati dan wali kota, tidak punya kewenangan untuk memecat kecil. Dulu sudah pernah dibuktikan, di Aceh Besar. Ada kecil di satu kecamatan dipecat oleh bupati. Kemudian harus dilantik lagi. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan bupati untuk memecat kecil. Masing-masing dipilih oleh rakyat. Sebagaimana tidak ada kewenangan presiden untuk memecat gubernur. Sebagaimana tidak ada kewenangan gubernur untuk memecat bupati dan wali kota. Kenapa? Masing-masing dipilih oleh rakyatnya. Hanya kewenangannya yang lebih besar. Di dalam sistem pemerintahan Islam yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, agar tidak tumpang tindih kekuasaan,
Maka di wilayah tempat presiden berada tidak dibentuk kegubernuran. Ketika Rasulullah berkuasa di Madinah, Khulafaur Rasyidin berkuasa di Madinah, Madinah itu nggak pernah ada gubernur. Maka langsung ditangani oleh presiden. Koordinasi dengan gubernur di luar Madinah. Maka ditunjuk gubernur di Basrah, ditunjuk gubernur di Mekah. Tapi Madinah tidak pernah ada gubernur sampai ibu kota Islam dipindahkan ke Damaskus. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah, beliau itu adalah gubernur di Damaskus, di Suriah. Sampai terjadi perang Siffin antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dengan berbagai cara hasil ijtihad para sahabat di masa itu berhasillah menjadi pemimpin. Salah satu sebabnya karena Sayyidina Ali sudah terbunuh. Terpilihlah beliau. Beliau pindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus. Pertimbangan pertama, karena politik di dalam Islam sudah mulai berdarah-darah, terjadi perang saudara. Dan beliau tidak ingin suksesi kepemimpinan berikutnya, transisi khilafah berikutnya, menyebabkan terjadi perang lagi di Madinah. Maka dipindahkan ke Damaskus. Yang kedua, beliau memang penguasa di Damaskus. Maka beliau pindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke tempat wilayah kekuasaan beliau di Damaskus. Tentu beliau lebih merasa aman di Damaskus sebagai wilayah kekuasaan yang sudah lama dibangun jaringan daripada berada di Madinah yang berada di wilayah kekuasaan Sayyidina Ali selama 4 tahun sebelum beliau wafat, sebelum beliau syahid. Dipindahkan ke Damaskus. Ketika dipindahkan ibu kota Islam ke Damaskus, barulah pertama kali di Madinah ditunjukkan gubernur. Bukan pemilihan, ditunjuk. Siapa gubernur Madinah yang pertama? Gubernur Madinah pertama adalah Abu Hurairah Ad-Dusi. Abu Hurairah ini tidak pernah ikut kuliah politik. Abu Hurairah tidak pernah ikut partai politik. Abu Hurairah itu seorang yang termasuk sudah telat masuk Islam. Beliau baru bersyahadat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tetapi Allah berikan kelebihan kepada beliau karena mulazamah di Masjid Nabi. Ketika ibunda beliau masih hidup dalam keadaan non-muslim, beliau seorang anak yang sangat berbakti. Tapi setelah beliau masuk Islam, ibunya ini setiap hari memaki Abu Hurairah. Walaupun dimaki, beliau tetap berbakti kepada ibunya. Sampai suatu hari, beliau dengan sangat sedih keluar dari rumah dalam keadaan menangis, bertemu dengan Nabi di masjid. Ditanya oleh Nabi, "Ma yubkika?" Kenapa engkau menangis, wahai Aba Hirrin? Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan sebutan tersebut. Nabi panggil dengan sebutan Aba Hirrin. Kenapa? Nabi ini ingin melakukan pendekatan terbaik, memanggil seseorang dengan sesuatu yang lebih baik. Abu Hurairah itu ayah kucing kecil betina. Sedangkan Aba Hirrin, ayah kucing besar yang jantan. Maka kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, saya lebih senang dengan panggilan Anda ini daripada panggilan saya sebelumnya, Abu Hurairah." Ditanya oleh Nabi, "Kenapa wahai Aba Hirrin?" Apa kata beliau? "Ya Rasulullah, Hurairah itu yang pertama kucingnya kecil, yang kedua jenis kelaminnya betina. Sedangkan Hirrin itu yang pertama kucingnya besar dan yang kedua jenis kelaminnya jantan. Saya lebih senang jadi ayah kucing jantan yang besar daripada ayah kucing betina yang kecil." Ini Nabi. Ditanya oleh Nabi, "Ma yubkika ya Aba Hirrin?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Apa kata beliau? "Ya Rasulullah, saya dimaki oleh ibu saya." Kata Nabi, "Sabar. Saya sabar ya Rasulullah kalau ibu saya memaki saya. Selama ini saya setiap hari pulang ke rumah bertemu dengan ibu dalam keadaan disambut dengan caci maki. Tapi saya sabar Rasulullah, saya tetap berbakti pada beliau." Ditanya oleh Nabi, "Lalu kenapa engkau menangis?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, hari ini yang dimaki oleh ibu saya bukan lagi saya. Yang dimaki oleh ibu saya adalah Anda.
Kalau saya dimaki, saya sabar ya Rasulullah. Tapi kalau Anda dimaki, saya tidak bisa sabar. Ini bedanya Abu Hurairah dengan kita. Kita, kalau Rasulullah dihina, syariat dihina, nggak marah. Santai saja. Kita kem-kem gerok. Tapi ketika guru kita dihina, hanya gabuk lagi umpung gemutau bicah. Nggak boleh gurunya dihina. Tapi Allah dihina, Rasulullah dihina, syariat dihina, diam saja. Maka kita lihatlah bagaimana penghinaan syariat terjadi di Aceh selama ini. Coba perhatikan. Adakah seorang ulama, seorang alim, seorang tengku yang bersuara? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan gurunya. Dia tidak berguru kepada Nabi, dia tidak berguru kepada Allah. Tapi asal gurunya tersinggung sedikit saja, yang lagi ompung gemutau bicah. Dum toico. Ini tabiat. Dan seharusnya guru-guru ini merasa malu karena salah mendidik muridnya. Pendidikannya itu lebih mengarahkan kepada hormat dan cinta kepada guru daripada hormat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kita diajarkan oleh Rasulullah, kalian tidak akan merasakan nikmatnya, manisnya iman. Lan tazuqu halawatal iman hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaikum ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan merasakan manisnya iman sampai Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada ayah kalian, anak-anak kalian, dan dari manusia seluruhnya. Tapi hari ini, pendidikan kita mengarahkan supaya murid-murid mengkultuskan kita. Gurunya itu tidak boleh disebut tanpa penghormatan. Tapi ketika syariat Allah, syariat Rasulullah diinjak-injak, dia diam 1000 bahasa. Dan itu bukan pada orang awam saja. Sampai pada orang-orang alim sudah demikian tabiatnya. Asal sedikit menyerempet gurunya, langsung dia teror kita. Ketika syariat diinjak-injak, dia diam saja. Ini na'udzubillah. Ini Abu Hurairah. Ma yubkika. Disebutkan. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ibunda saya itu mendapatkan hidayah. Ketika Nabi angkat tangan. Didoakan oleh Nabi, semoga ibunya Abu Hurairah mendapatkan hidayah. Maka pulanglah, pamit Abu Hurairah, kembali ke rumah. Baru saja sampai di rumah, ibunda beliau berucap dari dalam, makanak ya Aba Hirrin, engkau tetap di tempatmu dulu sebentar, wahai Abu Hurairah. Tidak berselang lama, dipersilakan masuk. Begitu beliau masuk ke dalam, ibunya sudah menutup aurat sambil berucap, Ishhad, persaksikanlah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu beliau masuk Islam, bersyahadat. Bahagia beliau, terharu dan menangis, lalu kembali ke masjid dalam keadaan menangis lagi. Ditanya lagi oleh Nabi, ma yubkika ya Aba Hirrin, kenapa engkau menangis lagi? Katanya, ya Rasulullah, ini tangis bahagia. Ibu saya sudah mendapatkan hidayah. Bayangkan hanya dengan doa, ibunya Abu Hurairah yang tadi baru memaki Nabi, tiba-tiba berubah menjadi seorang muslimah. Kalau dengan doa saja seorang yang kafir bisa menjadi Islam, kenapa Nabi tidak berdoa saja sehingga tidak perlu berperang? Ya Allah, jadikanlah Kaisar Heraklius masuk Islam. Ya Allah, jadikanlah Kisra bin Hurmuz masuk Islam. Ya Allah, jadikan Najasyi masuk Islam. Kenapa tidak dengan doa? Karena Nabi tidak diutus oleh Allah untuk berdoa. Beliau diutus untuk berdakwah. Maka ada yang didakwahkan dengan doa, ada yang didakwahkan dengan mau'izatul hasanah, ada yang didakwahkan dengan mujadalah, ada yang harus didakwahkan bil qital, dengan perang. Kapan dengan perang? Bila dakwah dihambat, bukan di awal-awal langsung. Berada di Masjid Nabi, suatu hari dalam riwayat salah seorang sekretaris pribadi Rasulullah, Zaid bin Thabit. Apa kata beliau? Saya sedang duduk dengan seorang kawan di masjid dan Abu Hurairah. Saya sedang duduk dengan Abu Hurairah dan seorang kawan di dalam masjid ketika tiba-tiba datanglah Rasulullah masuk. Melihat Nabi datang, kami berancang-ancang untuk bangkit berdiri, dan terlihat Rasulullah mengisyarahkan kami untuk tetap duduk. Ini pengajaran dari Nabi.
Beliau datang ke tempat sahabat, sahabat ingin bangkit berdiri memuliakan beliau, dilarang. Tapi sahabat datang ke tempat Nabi, beliau bangkit ke pintu berdiri dan menyambut mereka seorang demi seorang. Ini adab Islam. Orang yang lebih tinggi derajat mengajarkan adab kepada orang yang lebih rendah kedudukan. Beliau bangkit memuliakan sahabat, tapi sahabat ingin bangkit, dilarang. Beliau tahu mereka ada keinginan tersebut. Ketika Nabi sudah duduk, datanglah Zaid bin Thabit dengan kawan beliau yang seorang ini, minta didoakan hal-hal tertentu. Kesenangan dunia, kesenangan, kebahagiaan akhirat. Begitu selesai, mereka kembali ke aktivitasnya. Datanglah Abu Hurairah mendekat kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya hadha. Ya Rasulullah, aku pun minta kepadamu apa saja yang sudah dimintakan oleh dua orang kawan saya ini. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan saya minta satu lagi yang khusus ya Rasulullah. Doakan untukku agar Allah berikan ilmu yang tidak lupa-lupa. Langsung Nabi tengadahkan tangan dan berdoa. Mendengar permohonan Abu Hurairah, Zaid bin Thabit dan kawan beliau ini kembali mendekat. Ya Rasulullah, wa kunna nas'aluka ilman la yunsa. Kami pun minta kepada engkau agar didoakan ilmu yang tidak lupa-lupa. Dengan tersenyum Nabi katakan, laqad sabaqakuma ilaihi ghulamun ad-dusi. Untuk doa yang satu itu, kalian sudah didahului oleh anak muda yang berasal dari perkampungan Bani Daus ini. Abu Hurairah itu dari keluarga Ad-Dusi. Maka beliau diberikan gelar Abu Hurairah Ad-Dusi dari Bani Daus. Itu bukan Daus mie goreng dan bukan Daus mini. Itu ada sebuah suku di Arab. Ini Abu Hurairah. Beliau menjadi orang alim, duduk di sekitar Nabi, selalu menghafal hadis. Tapi tiba waktunya, beliau menjadi gubernur Madinah. Ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun jabatan beliau adalah gubernur, orientasinya tetap ilmu. Beliau tetap hidup sederhana. Tidak boleh gunakan APBA itu untuk kemakmuran pribadi. Beliau sehari-hari tetap mencari kayu bakar untuk bahan bakar di rumahnya. Sampai dalam riwayat, suatu hari, beliau sedang pikul kayu bakar itu di atas punggungnya, berjalan pulang, di depan beliau ada seorang yang sedang berjalan, menghambat perjalanan. Dari belakang beliau katakan, ifsahut tariq, berikan jalan, lapang jalan baju. Orang yang di depan itu tanpa menoleh, tanpa melihat siapa di belakang, langsung ngomel-ngomel, dumno lapang jalan hanya jauh. Itu kan sama kayak kita di Jalan Tinya Arif ini. 3 jalur. Ada banyak orang-orang idiot di tahun 2024 masih jalan santai di jalur paling kanan. Kita dimkan lampu berulang-ulang sampai putuh bola lampu, tak langsung hanya wehnya. Tungang, jangkit jahiliyah semua. Ini sudah tahun 2024. Tidak terkecuali yang sudah diberikan oleh pemerintah kendaraan roda 4 plat merah. Mentang pa'a aja. Sebelah kanan berjalan lambat. Apa yang terjadi? Diulang oleh Abu Hurairah, ifsahut tariqa lil amir wal hasmata allati ala dhahri. Berikan jalan untuk gubernur dan kayu bakar yang di atas punggungnya. Baru terkejut orang yang di depan ini karena 2 perkara. Yang pertama, yang di belakangnya minta jalan adalah gubernur, dan yang kedua, gubernur ini memikul kayu bakarnya sendiri. Bayangkan, gubernur masih memikul kayu bakar sendiri. Sedangkan kita jangankan gubernur, camat mentang Haji Belongko dalam bekat. Karena sudah jadi camat Haji Belanja Ali, merusak kewibawaan camat. Ini Abu Hurairah. Maka satu hari, ketika beliau melihat umat sudah terlalu sibuk dengan bisnis di pasar Madinah, masjid kosong dari orang-orang yang mengaji ilmu, beliau berdiri di atas sebuah tempat yang tinggi, beliau buat pengumuman. Karena yang buat pengumuman adalah gubernur, orang-orang datang. Begitu mereka hadir, beliau katakan, wayhakum, celaka kalian. Kalian sibuk berbisnis di sini mencari sedikit secuil kekayaan dunia, padahal itu di Masjid Nabi sedang dibagi-bagikan warisan Rasulullah. Di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah.
Bayangkan andai kata di Tanah Abang dibuat pengumuman demikian. Kalian sibuk cari keuntungan di sini. Itu di Masjid Istiqlal sedang dibagi-bagi warisan Soekarno. Wah. Nyanmuh yang pedum ton di Bank Swiss. Apa yang terjadi? Belum selesai pengumuman beliau, semua berhamburan lari ke arah masjid agar jangan sampai tidak kebahagiaan warisan Rasulullah. Beliau menanti saja. Tidak berselang lama, mereka kembali sambil memaki-maki, menggerutu. Kanu pungut kamu, wahai gubernur kami. Mereka manggilnya Amir. Wahai gubernur kami, engkau katakan di masjid sedang dibagi-bagi warisan Nabi, padahal kami tidak melihat ada warisan apapun di masjid yang sedang dibagi. Dengan tersenyum beliau katakan, tidakkah kalian dilihat di masjid itu ada beberapa orang yang sedang duduk? Ada. Tidakkah kalian melihat apa yang sedang mereka lakukan? Iya. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang mengkaji Al-Quran. Mereka sedang mendiskusikan hadis. Ini jawaban para pedagang tersebut. Maka diulang lagi makian oleh Abu Hurairah. Wayhakum, celaka kalian. Itulah warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagi. Sedangkan yang kalian cari ini adalah warisan Qarun. Tapi tetap saja mereka tidak sadar, sibuk dengan bisnis. Ini Abu Hurairah. Beliau jadi gubernur Madinah. Maka tidak terjadi tumpang tindih. Jadi sistem demokrasi kita, di tempat wilayah kekuasaan presiden ada gubernur. Di tempat wilayah kekuasaan gubernur ada wali kota. Di tempat wilayah kekuasaan wali kota ada kecil. Maka gubernur menjadi rakyatnya wali kota dan wali kota menjadi bawahannya gubernur. Pak kecil tinggal di wilayah gubernur di wilayah wali kota dan wali kota serta Pak wali kota serta Bapak gubernur KTP-nya ditandatangani oleh Pak kecil. Siang hari gubernur bisa marah-marah ke kecil, wali kota bisa marah-marah ke kecil. Malam harinya Pak kecil dan wali kota dan gubernur dipanggil oleh Pak kecil. Kalian kan warga saya. Kalian yang pilih saya. Kenapa tadi siang marah-marah ke saya? Wah? Malam kita nak gubernur dengan wali kota, tengok wali kota gubernur, hoi lah kecil. Yang kira balah-balah dendam ke dah. Apa janaman yang kira? Maka harusnya kalau kita anut sistem pemerintahan Islam, di Banda Aceh hanya ada gubernur. Supaya gubernur punya rakyat. Kita punya pemimpin, gubernur, tapi gubernur nggak punya rakyat. Anggarannya besar, tapi rakyatnya nggak ada. Bupati wali kota ada rakyat, tapi anggarannya kecil. Maka ini anomali dari hukum yang terjadi di negeri kita. Itu baru wali kota Banda Aceh. Apalagi wali kota Cekeug. Rakyatan anggaran tan. Ini anomali. Makanya Abu Hurairah menjadi gubernur pertama kali di Madinah. Yang pertama menjadi gubernur Madinah. Harus mempunyai ar-ra'yu wal hikmah. Supaya tahu siapa orang yang pantas untuk menjadi pemimpin lil khilafah. Maka di wilayah tersebut yang paling cepat tahu. Nah ini syarat untuk menjadi legislator. Tapi untuk ukuran kita sekarang dengan zaman modern ada penyesuaian. Dalam beberapa kesempatan saya ulang-ulang. Harusnya yang kita prioritaskan untuk menjadi calon legislatif memenuhi 3 kriteria. Yang pertama mempunyai ilmu untuk legislasi, menyusun kanun. Maka selama ini kita perhatikan di Aceh untuk tingkat DPRA itu hampir tidak ada kanun bila dibandingkan masa kerja mereka. 5 tahun masa kerja anggota DPRA, pertanyaannya berapa kanun yang disahkan yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang paling cepat selesai kanun adalah kanun anggaran, supaya bisa carikan proyek. Kanun tentang syariat Islam, kanun tentang wali nanggro, kanun tentang bendera Aceh. Pada 20 tahun kan naik dalam bendera. Tiang sudah berdiri, tetapi bendera enggak naik-naik. Kenapa? Karena kanun tidak pernah dibicarakan. Maka harusnya yang duduk di legislator tersebut, yang kita pilih sebagai dewan adalah orang yang mempunyai pemahaman tentang tugas pokok dan fungsinya. Jadi berulang-ulang saya sampaikan, kalau ada caleg kampanye ke tempat kita, ke kampung kita, dan pilih saya, nanti kalau saya terpilih kita akan buat jalan, kita akan bangun jembatan. Sarankan ke beliau, Pak, kalau mau bangun jembatan, mau bangun jalan, jangan jadi caleg. Jangan jadi legislatif.
Cara paling mudah, jadilah kontraktor. Anda akan bisa bangun jalan dan bangun jembatan. Atau cara kedua, tawarkan diri untuk menjadi kepala dinas cipta karya. Itu insya Allah tugasnya adalah membangun jalan dan membangun jembatan. Tapi legislator tidak membangun apa-apa. Tugasnya membangun demokrasi. Bagaimana menyusun kanun supaya kehidupan masyarakat teratur. Ini hal-hal yang terlihat kasat mata saja, tidak bisa dikanunkan. Sudah berapa lama saya tantang anggota Dewan di DPRA untuk menyusun kanun supaya di Aceh yang bersyarat Islam ini ada identitas khusus. Misalnya, Hari Raya Idul Adha itu bisa libur 4 hari berikut dengan hari tasyrik. Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Saya yakin itu kanun yang paling mudah untuk disusun karena tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Gubernur, wakil gubernur, DPRA, senang libur 4 hari Idul Adha. Pegawai, pedagang, petani, senang 4 hari libur Idul Adha. Orang Muslim, non-Muslim, senang 4 hari libur Idul Adha. Neci Tanjung di Aceh, so yang hana galak pri puro Idul Adha. Tapi sampai sekarang, belum lahir kanun untuk libur Idul Adha 4 hari di Aceh. Maka walaupun Aceh bersyariat Islam, Idul Adha hanya libur sehari saja. Hari kedua, hari tasyrik, hari yang dimuliakan dalam Islam, langsung masuk kerja. Bahkan hari pertama Idul Adha, itu sudah mulai masuk kerja. Coba perhatikan, pagi hari raya Idul Adha, coba lewat di depan mal-mal tersebut. Pegawai pramuniaganya, jam 9 sudah pakai baju seragam pramuniaga untuk bekerja. Nah, pikiran anggota Dewan di Aceh ya? Untuk bagaimana saudaranya yang Muslim yang di Aceh ini jangan diperbudak oleh perusahaan yang pengusahanya tidak tinggal di sini. Mereka duduk manis menikmati hari raya, sedangkan orang Aceh yang Islam seharusnya berhari raya, tapi sibuk bekerja mencari uang untuk mereka. Nah, pikir. Itu sudah bertahun-tahun saya tantang. Padahal itu kembali maslahat untuk mereka, untuk kerabat mereka, untuk rakyat mereka. Nah, pikir. Itu kanun untuk libur Idul Adha. Kenapa tidak ditawarkan kamu kanun untuk libur Idul Fitri? Hanapi hari fikir, kayak fikir pusat. Jangan tumpang tindih. Karena Idul Fitri sudah libur sepekan. Yang kedua, kita Aceh bersyarat Islam. Orang perempuan yang meninggal suami ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Pantang berdandan, berhias, pantang pakai perhiasan, pantang pakai wangi-wangian, pantang menginap kecuali di rumah tempat dia tinggal dengan suaminya. Ada PNS yang perempuan meninggal suami. Tidak ada cuti iddah 4 bulan 10 hari. Yang ada cuti hamil selama 3 bulan. Padahal orang perempuan hamil tidak ada pantangan apapun di dalam syariat. Sayangnya, kanun untuk cuti orang perempuan yang meninggal suami ini tidak ada sampai hari ini. Harusnya MPU Aceh menyarankan kepada DPR untuk menggagas supaya ada kanun cuti untuk orang perempuan yang meninggal suami. Tidak ada. Ke legislatif hana pikiran, Pak MPU hana usulan. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Masuk kantor, absen sidik jari, akhir bulan terima gaji. Nggak pernah berpikir tentang apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kanun adat, tentang bagaimana rusaknya adat Aceh. Maka hari ini kita sudah panen masalah. Mulai dari kita dengar kasus begal, dulu hanya ada di luar Aceh, pelan-pelan masuk ke Aceh, ada di Luk Sumawe. Dan Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah sampai ke Lam Gugup. Alhamdulillah, kami juga daerahnya, karena begal. Kenapa terjadi begal? Salah satu penyebabnya adalah pelemahan fungsi rumah tangga. Pertanyaan sederhananya, apa urgensinya di Aceh yang sesantai ini harus bekerja 5 hari dalam sepekan, masuk kantor jam 8 dan keluar jam 5. Pudagara. Sibuk bekerja, tetap menjadi provinsi termiskin nomor 1 di Indonesia. Pudagara. Kenapa tidak bekerja 6 hari saja sepekan sampai jam 12? Atau tetap 5 hari, tapi bekerja sampai jam 12. Pudagara. Andai kata jam 12 selesai jam kantor, atau jam 2 lah selesai jam kantor.
Sungguh suami istri pulang ke rumah dengan anak-anak makan siang bersama. Terjadi interaksi keluarga. Ini jam 5 baru pulang. Anak-anak pulang sekolah jam 2. Jam 2 dia pulang ke rumah, nggak ada orang tua. Maka akhirnya sebelum orang tuanya pulang ke rumah, setelah dia keluar dari sekolah, dia keliling-keliling, buat komunitas-komunitas, kumpul-kumpul. Kemudian main game. Terlihat dari game tersebut, dari tayangan-tayangan tersebut, bagaimana melakukan kejahatan. Mereka mencoba-coba, ada cita kadang-kadang berhasil. Pelemahan peran keluarga. Adakah lembaga MPU, lembaga MAA, lembaga MPA yang berfikir? Majelis Pendidikan Aceh, alih buta ke? Bagaimana setiap pagi kita melihat pemandangan anak-anak sekolah yang diantarkan oleh orang tuanya. Yang perempuan sudah pakai jilbab, pakai gamis, pakai rok, pakai sepatu, pakai stoken. Yang laki-laki pakai peci, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, pakai stoken, pakai sepatu. Siapa yang antar? Ayah yang pakai celana pendek. Nyan Majelis Pendidikan Aceh, kenapa tidak koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk diberikan arahan kepada kepala-kepala sekolah bahawa kalau ada orang tua yang antarkan anak ke sekolah dengan pemandangan seperti ini, tolak anaknya. Mendidik ke apa? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Masuk kantor, absen sidik jari, akhir bulan terima gaji. Nyo nanggro aja. Sepanjang jalan kita lihat orang pakai celana pendek. Ini di warung-warung orang perempuan dengan rambut tergerai, pakai baju terbuka. Pertanyaan je, pekabeh buta tokoh-tokoh danyo? Atau hati mereka itu terbuat dari besi, tidak tersinggung ketika syariat ini diperkosa, diinjak-injak? Itulah yang selalu saya ulang-ulang. Yang baik tepeh cigure, syariat baik peh-peh. Maka na'udzubillah. Saya hilang rasa hormat terhadap orang sa'alim apapun apabila tidak pernah ribut ketika syariat ini sudah demikian rusak. Kecuali kalau kita sudah sepakat hapuskan kembali pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maka saya tidak protes datang ke Medan lihat lonte berkeliaran. Saya tidak protes di Jakarta itu orang telanjang. Kenapa? Mereka tidak katakan kami bersyariat Islam. Tapi Aceh sudah katakan bersyariat Islam. Gubernur hanai fikir, DPR hanai fikir, MPU hanai fikir, MAA hanai fikir, MPA hanai fikir. Wali Nanggau, sibuk kerau. Kenapa? Karena Wali Nanggau rayut hajuk meligo. Hana itu hodo bile kan. Tidak terlihat lagi pemandangan di luar. Maka na'udzubillah, rusaklah negeri. Maka 14 Februari kesempatan bagi kita untuk memilih orang-orang yang peduli pada syariat. Nyo yang anggota dewan yang lewat nyo cahana fikir ke syariat, kaji tu tukar lain. Mapa kata tentai ke pilih? Galam tentai acit. Apa sudah pasti nanti setelah terpilih mereka akan peduli syariat? Wallahualam, belum tentu juga. Tapi setidak-tidaknya itu adalah ikhtiar. Yang paling kurang nak bagi-bagi rezeki. Lebih urang-urang satu be. Supaya ada pergantian, wajah-wajah baru. Dan nanti kita bisa macam, kalau Bapak tidak mau peduli tentang syariat, periode ke depan jangan kampanye lagi. Karena kami sudah buktikan periode ini, yang dulu tidak peduli, kami tinggalkan. Itu ada di ujung tangan kita ketika melakukan pencoblosan di hari pemilihan nantinya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi panduan bagi kita. Bahwa yang kita pilih menjadi legislator adalah orang yang paham legislasi. Dan yang kedua, syarat untuk sekarang, harus orang yang sudah mandiri secara ekonomi. Sudah terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun tidak pernah ada angka untuk menyatakan cukup. Tapi setidaknya terpenuhi kebutuhan. Agar jangan sampai masuk dewan tersebut hanya untuk mendapatkan rezeki. Yang ketiga, kita prioritaskan orang-orang yang selama ini sudah terbukti punya komitmen tinggi untuk bekerja melayani masyarakat. Apabila terpenuhi ketiga-tiganya, prioritaskan orang-orang tersebut. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Silakan lihat di depil masing-masing. Karena saya tinggal di Kota Madia, Cut Keung. Maka di Banda Aceh tentu dapilnya berbeda. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat pemungutan suara nanti menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah menjalankan kewajiban konstitusi dan kewajiban syariat untuk memilih pemimpin. Dan ya Allah, saya sudah mempercayakan suara saya untuk orang-orang yang menurut saya peduli kepada syariat, takut kepada Allah, dan sayang kepada kami rakyatnya.
Maka mudah-mudahan kita tidak bertambah siksaan di akhirat karena mengabaikan nilai-nilai tersebut. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah berkumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Kita ambil waktu sedikit. Bila ada pertanyaan dan diskusi, disilahkan dengan segala hormat. Baik, bila tidak ada jangan dipaksa. Itu juga bahagian dari demokrasi. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.